Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Jana. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan termasuk filsafat itu sendiri. Objek filsafat meliputi dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat adalah suatu kajian, penelaan, atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek material filsafat ini mencakup segala hal, baik hal-hal yang konkret maupun yang tidak konkret. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah penelitian yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Objek penelitian sains adalah pada batas dapat diriset. Sedangkan objek penelitian filsafat ada pada daerah tidak dapat diriset, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Dalam filsafat ada beberapa metode, yaitu metode kritis, metode filsafat intuitif, metode skolastik, metode filsafat matematis, metode empiris eksperimental, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, metode filsafat eksistensialisme, dan metode analitika bahasa. Ada 3 peranan yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu A. Keheranan, B. Kesangsian, C. Kesadaran akan keterbatasan. Peranan filsafat yaitu 1. Pendobrak, 2. Pembebas, 3. Pembimbing. Manfaat dari studi filsafat yaitu 1. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Yang keempat, filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan buruk, menyampaikan pendapat secara jelas, dan melibatkan sesuatu melalui kacamata yang lebih luas. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat. Di antaranya logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan keahlian pengetahuan. Contohnya dalam filsafat ilmu, yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Dan yang keempat yaitu estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah, teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, dan teori-teori penciptaan dalam seni. Dan yang paling inti adalah antara ilmu, filsafat, dan agama, yaitu sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya berupaya mencari kebenaran,
Metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan atau riset untuk membuktikan atau mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Ada persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama, yaitu tujuannya mencari ketenangan dan kemudian bagi manusia. Sekian penjelasan materi filsafat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.